Jihad nafsu dan syaitan. Allah telah memberikan untukmu berupa dua perlawanan lahiri dan batini. Adapun batini, usaha untuk memerangi nafsu, hawa, tabiat, syaitan, bertaubat dari maksiat, tetap memulaikannya dan meninggalkan syahwat yang diharamkan. Sedang untuk berbentuk lahiri, yaitu usaha untuk memerangi orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya, menahan kekuatan senjata mereka, baik berbentuk pedang, panah, dan tombak untuk membunuh mereka, karena jika engkau biarkan mereka pasti akan membunuhmu. Dari dua bentuk jihad tersebut, jihad batini ternyata menempati posisi yang lebih berat daripada yang berbentuk lahiri, karena hakikatnya ia sebagai penahan nafsu keharaman, perubahannya dan menetapi perintah-perintah syara serta mencegah larangannya. Maka barang siapa menetapi perintah Allah dalam kedua jihad itu, niscaya ia peroleh keutamaan dunia dan akhirat. Luka yang ada pada tubuh orang yang mati syahid itu laksana bercantuk darah dalam tanganmu. Itu tidak sakit, dan mati dalam kebenaran jihad untuk dirinya itu menjadi penebus dosa laksana di dahaga meneguk air dingin. Wahai manusia, imanilah Al-Quran, beramallah menurut ketentuannya, ikhlaslah dalam beramal. Engkau jangan mempertonjolkan amal, jangan munafik atas amalmu, jangan cari puji dan makhluk atau pengganti dari mereka. Karena itu sedikit amat orang yang ikhlas dan berapa banyak orang munafik. Alangkah malas engkau tunduk kepada Allah, tetapi konstan tunduk di bawah musuhnya dan musuhmu, yaitu syaitan terlaknat. Orang itu suka berharap agar tidak lepas dari beban yang diberikan oleh Allah. Sungguh perlu engkau mengerti bahwa sabar atas beban, qada dan qadar itu amat lebih baik dibanding isi dunia dan akhirat yang diserahkan kepadamu untuk bertasawuf. Sesaat bersabar, sesaat bersyukur, sesaat dekat, sesaat jauh, sesaat kaya, sesaat fakir, sesaat sehat, sesaat sakit. Setiap amniyah mereka itu menjaga mereka bersama Allah. Demikian suatu hal terpenting bagi mereka. Wahai sahaya, jadilah orang benar, tentu engkau baik. Jadilah pembenar dalam hukum, tentu engkau baik dalam keilmuan. Jadilah kebenaran dalam sir, rahasia, tentu engkau benar dalam kenyataan. Setiap selamat yang ada dalam ketundukan kepada Allah, yaitu sebagai perwujudan dari pelaksanaan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan sabar atas keputusannya. Barang siapa menuruti Allah, niscaya Dia mengabulkan pintanya, dan siapa tunduk kepada Allah, niscaya orang akan tunduk kepadanya. Wahai manusia, kemarilah, karena aku membawa nasihat bagimu. Aku pemihak diriku dan kamu meliputi segala apapun yang diriku ada di sana. Aku berpihak Dia. Apakah engkau hendak bebas dari kehendak Allah sebagaimana yang berlaku padaku dan kamu? Janganlah menuntut aku, karena aku butuh kamu seperti engkau butuh diriku. Nabi SAW bersabda, tidak terbilang sempurna iman seseorang beriman sehingga ia memenuhi kehendak saudaranya muslim seperti ia memenuhi kehendaknya sendiri. Nah, demikian realisasi kata pemimpin kita dan pembesar kita, pendahulu para nabi dan rasul, serta orang-orang benar sejak Adam sampai kiamat. Sungguh ternafikan kesempurnaan iman bagi orang yang tidak memenuhi panggilan saudaranya muslim seperti ia memenuhi kehendak sendiri. Jika engkau cinta dirimu sendiri, tentu engkau pilihkan sebaik-baik makanan, sebagus-bagus pakaian, seindah-indah kediaman, secantik-cantik paras, dan sebanyak-banyak harta untukmu sendiri. Tetapi cintamu kepada saudaramu yang muslim kebalikan semua itu,
maka betapa engkau mendustai akan pengakuan beriman sempurna. Wahai orang yang jarang berhayal, ini menjadi bagian tetangga muslim dan engkau sendiri termasuk keluarga muslim. Engkau punya harta, maka wajib zakat untuknya. Bukankah saban hari engkau peroleh untung yang berlimpah? Juga engkau punya kemampuan yang bertambah melebihi jatah kemampuan yang engkau butuhkan. Tapi mengapa engkau tidak memberikan untuk mereka, padahal mereka rela memikul kefakiran? Namun bila mana nafsumu, hawa setan pengendali dirimu tetap membelenggu, jangan harap engkau bisa lolos dengan mudah demi mendahulukan perbuatan bijak. Rupanya engkau pemuja dirimu sendiri, harta, makhluk sekitarmu, dan sesuatu yang engkau miliki. Siapa berbesar cinta dunia atau lebih kuat sifat loba dunia, tetapi lupa mati dan perjumpaan dengan Allah, tidak butuh memisahkan antara halal dan haram, sungguh ia disamakan dengan orang-orang kafir sebagaimana ucapan mereka. Kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tampaknya engkau seperti bagian mereka, bedanya engkau mengaku Islam dan darahmu terjamin oleh 2 kalimat syahadat, dan mensejajarkan diri bersama kamu muslimin dalam sholat dan puasa, sebagaimana tradisi kebajikan mereka. Engkau tampakkan dirimu kepada manusia seakan-akan bertakwa, sedang hatimu cenderung jahat. Hal itu sama sekali tidak berguna bagimu. Wahai manusia, mana saja sesuatu yang bermanfaat bagimu, lapar dan dahaga di siang hari, tapi di malamnya engkau buka dengan makanan haram. Tampak engkau puasa di siang hari, tapi bermaksiat di malamnya. Wahai pemakan haram, engkau tahan dirimu minum di siang hari, tapi engkau sama buka dengan darah kaum muslimin. Tak jarang di antaramu berpuasa, tetapi berlaku fasik di malam hari. Nabi bersabda, tidak akan terhinakan umatku atas sesuatu yang mereka agungkan di bulan puasa. Pengagungannya adalah dengan laku takwa di bulan itu, dan puasanya semata karena Allah, serta giat memelihara hukum-hukum syariatnya. Wahai sahaya, puasalah. Bila tiba saat berbuka, berikan sesuatu yang engkau gunakan berbuka kepada orang fakir. Engkau jangan makan sendiri. Siapa makan sendirian tidak mau mendermakan yang sebagian kepada yang membutuhkan, berarti ia takut jika fakir. Wahai manusia, engkau berkenyang diri sedang tetanggamu lapar. Engkau mengaku mukmin tapi imanmu tidak bersih. Engkau banyak kuasai beraneka makanan sampai engkau dan keluargamu jadi terpandang. Namun ketika ada pengemis berdiri di depan pintumu, engkau usir secara kasar. Dalam waktu dekat engkau akan ketahui beritamu, dan tak lama lagi engkau akan berlaku seperti itu. Kemudian engkau juga ditolak seperti engkau menolak pengemis itu. Engkau jangan berdiri seperti itu, mengambil apa yang ada di hadapanmu dan membiarkannya terkumpul di antara dua keadaan. Tawadhu itu seharusnya engkau jadikan tempat berpijak, dan memberi itu seharusnya asli dari hartamu. Nabi kita Muhammad SAW itu selalu memberi peminta dengan tangannya sendiri, memerah sendiri susu kambingnya, dan menjahit bajunya sendiri. Barang siapa mengaku pengikut setia beliau, sedang engkau jauh berbeda dengannya, baik kata atau tindakan, demikian ucapan untukmu jika engkau datang sambil membawa syariat Islam. Jika tidak, jangan mengaku orang Islam. Peliharalah ketentuan-ketentuan dan hak-hak Islam, yaitu penyerahan diri totalitas di hadapan Allah. Jalinlah belas kasih antara sesama manusia, sehingga engkau dikasihani para penduduk langit. Dikatakan, selagi engkau masih berdiri bersama nafsu, tidak akan sampai ke makom ini. Selagi engkau masih menjalin bahagian darinya,
berarti engkau masih berada dalam batasannya, yaitu menjaga kehendak dan mencegah keberuntungannya dengan cara menjalin kebenaran menurut kelestariannya dan menjalin hubungan dengannya agar tidak terjadi kerusakan. Adapun haknya adalah sesuatu yang harus terrealisir berupa makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal, kelezatan dan syahwat. Maka cabutlah haknya sebagaimana ditentukan syarat. Setiap pembagian yang menjurus pada kemampuan untuk menggali ilmu Allah, maka pemberian yang demikian itu tidak haram. Duduklah pada pintu syarak, biasakan melayaninya, niscaya engkau beruntung. Engkau dengar firman Allah, dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu hendaklah engkau terima, dan apa yang dilarangnya hendaklah engkau hentikan. Hasan al-Basri berkata, cukup bagi orang mukmin atas sesuatu yang mencukupi kambing betina, thamar busuk, dan seteguk air. Wahai Allah, perbaguslah kami dengan tauhid, dan terbitkanlah kami dengan fana dari makhluk dan apapun selain yang berjumlah Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin.